aku ceritanya kan kerja di Makau. Terus aku kan definisin, maksudnya tuh kan definisin sama majikan gitu kan. Terus aku ke Hong Kong, waktu habis potong lampat itu aku ke Hong Kong. Habis ke Hong Kong itu ternyata visaku dipotong sama imigrasi Makau. Terus habis dipotong itu ternyata aku dapatnya kan visa UV. Dia nggak ngomong kalau aku dapatnya visa UV gitu kan. Terus hari Minggu kemarin aku juga ke Hong Kong, tapi aku nggak bisa balik ke Makau lagi. Iya, harus di Hong Kong 1 bulan. 60 hari dulu baru bisa ke Makau. Gitu ya, Miss ya? Betul. Karena kamu sudah ambil UV. UV itu hari terakhir, misalnya. UV kan cuma 2 hari. UV itu kebanyakan ada yang dapat 10 hari, ada yang dapat 2 hari, Nduk. 2 hari. UV itu kalau majikan yang motong langkat cuma dapat 2 hari. Tetapi kalau kamu UV yang biasa dapat 10 hari, sayang. Itu peraturannya dari zaman Bahlul. Itu dari zaman dahulu kala, zaman purba. Sebelum kalian masuk Makau, saya sudah ada di Makau. Peraturannya nggak beda. Oh gitu. Karena di Makau dulu itu dendanya perharinya 20 dolar. Sampai sekarang 500 dolar itu. Iya. Kan kemarin kan apa itu kan aku kan di ini ya, maksudnya tuh ada temen yang katanya itu nanti kalau pulang kan nanti kamu cari majikan aja di Hong Kong gitu kan. Aku bilang aku nggak ada belum ngumpul uang buat pulang ke Indo gitu kan. Nggak, kamu kerja di Makau, uangnya kemana aja? Habis buat makan nih, soalnya kan majikan kan nggak mikirin makan aku 3 bulan di jaga nenek di rumah sakit itu, majikan nggak mau tahu kamu makan apa enggak gitu. Oke, terus aku sekarang itu kan nggak bisa ke Makau, aku ke Hong Kong itu aku minta tolong sama dia, tolong apa itu namanya bantu aku, tapi nomor aku diblokir sama dia. Ya karena kamu nggak bermanfaat lagi. Gitu ya, Mas ya. Manusia yang tidak berguna kan dibuang, Dok, dieliminasi. Coba kamu bermanfaat bagi dia. Kalau kamu bisa menghasilkan uangnya, nggak mungkin diblok. Makanya aku kan bingung ini, aku harus kemana gitu kan. 1 bulan itu ya lama gitu kan. Terus 1 bulan pun kamu nggak bisa balik ke Makau, Dok. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Miss ya? Nggak bisa. 60 hari. Kalau kamu sudah ambil UV itu harus 60 hari baru diizinkan masuk lagi ke Makau. Kalau kamu tidak ambil UV itu keluar dari Makau 1 bulan nggak masalah balik lagi. Saya rasa ini nggak berubah sih dari zaman dahulu kala, itu nggak berubah peraturan ini. Ada yang bilang bisa, ada yang Ya coba aja, bisa. coba aja, coba aja. Karena setahu saya nggak bisa. Gitu. Makanya aku bingung ini di Hong Kong gimana gitu, cari apartemen nggak ada, nomor aku diblokir sama dia gitu kan. Karena aku nurutin omongan dia, suruh cari majikan di Hong Kong, oke lah aku cari majikan di Hong Kong gitu kan. Dok, jangan sambil gerak, Dok. Lihat telepon, Dok, sakit di telinga saya. Halo. Iya, maaf, temen ngambil minum di kulkas. Tadi aku ke kantornya Miss Yuni di Kuntong. Hari Jumat kita libur, Dok. Kalau hari Jumat tutup kita. Oh, besok buka, Miss? Buka. Tapi aku pun nggak bisa bantu untuk cari kerjaan di Hong Kong, itu nggak bisa. Maksudnya tuh buat tempat tinggal gitu bisa bantu nggak, Miss? Kalau kamu di sini identitasnya nggak jelas, nggak berani aku, Dok. Gitu. Iya. Kalau numpang di tempat saya itu karena urgent saja. Tapi kan kamu nggak urgent, kamu akan tinggal di sini 1 bulan, Dok. Terus kamu nggak ngapa-ngapain, halo? Makanya aku mau cari apartemen juga nggak ada gitu. Aku minta tolong sama dia, malah akunnya diblokir gitu kan. Karena aku intinya kan aku nurutin dia, maunya dia apa, aku suruh kerja di Makau, nggak boleh di Hong Kong aja. Ayo udah aku Hong Kong, ya 1 bulan ya habis buat jalan ke Hong Kong, di Makau, belum lagi di Makau cari kontrakan gitu kan.
sekarang yang diblokir sama dia. Ya itu, kan Miss Yuni selalu bilang, jadilah manusia yang bermanfaat biar dicari orang. Kalau dia ngeblokir kamu, tahu diri kan? Tahu kan maksud saya, bahwa kamu sudah nggak bermanfaat lagi. Karena kamu akan tereliminasi saat kamu tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Paham? Paham, Miss. Makanya aku bingung ini harus kemana gitu. Kamu mau tidak mau, kamu harus pulang ke Indonesia lo untuk sementara. Baru cari majikan di Lombok. Iya, pulang ke Indonesia juga harus beli tiket, Miss. Makanya uang aku benar-benar mepet banget buat beli tiket tuh nggak ada gitu. Maksud aku tuh mau cari part-time pun udah nyari kemana-mana nggak ada gitu loh. Karena saya takut Mbak, nolong orang itu tidak. Saya dulu, kalau kamu ngomong zaman dulu pasti aku bantu, nanti pulang ke PT ku proses lagi tuh. Cuman sekarang itu saya takut banget nolong orang. Trauma, kebanyakan ular. Iya, kebanyakan seperti itu sih. Jadi Miss Yuni nggak mau sih. Saya kasihan sama kamu. Tapi saya nggak bisa melakukan apapun. Kamu buat tiketmu aja nggak ada. Kecuali ini saya sudah beli tiket, pingin tinggal di rumahnya Miss Yuni karena saya nggak punya uang. Saya bisa. Tetapi kalau kamu tidak ada batasannya buat dirimu sendiri, karena biasanya orang kalau ditolong itu tidak tahu diri, tidak tahu batasan, tidak tahu malu. Kenapa? Mereka merasa bahwa saya itu wajib nolong kalian, padahal saya berhak untuk musir kalian juga. Jadi kecuali kalau kamu udah tahu nih kapan kamu mau pulang, nggak ada tempat tinggal, kamu boleh tinggal di tempat saya. Iya, paham. Makanya kan aku gimana, aku tuh minta tolong sama dia udah kayak orang Miss gitu loh. Paham? Cuman Miss Yuni tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kamu melakukan semua ini dengan sadar dan kamu tahu. Kecuali kamu nanti ke Indonesia nggak ada tempat, kamu langsung masuk ke PT ku biar diproses sama PT ku yang di Bekasi. Selesai. Kemarin kan intinya tuh aku tuh mungkin aku terlalu berharap ya sama dia gitu, atas janjinya dia bantu gitu kan. Karena gini loh Dok, saya tidak menyalahkan dia. Ekspektasimu yang terlalu tinggi. Karena ingat, orang kalau masih bermanfaat akan dicari. Tapi kalau kamu sudah tidak bermanfaat bagi mereka, kamu harus siap dibuang. Ekspektasimu yang terlalu tinggi sayang. Dan tidak ada orang yang wajib menolong kamu. Kamu harus menolong dirimu sendiri. Enggak, dia nggak salah. Dia nggak salah. Iya, benar. Iya, ekspektasimu yang terlalu tinggi, mengharapkan orang lain akan membantu kamu secara totalitas. Nggak ada. Dunia ini nggak ada. Pasti minta imbalan, dan imbalannya nggak ada, ya diblokir sayang. Makanya Miss Yuni, di channel Miss Yuni selalu bilang, sadar diri itu penting. Karena bukan kewajiban orang lain yang bantu kamu. Sekarang kamu cari usaha, bagaimana caranya punya uang, pulang. Daripada kamu overstay. Iya. Ngerti? Oh iya, ngerti Miss. Makanya aku bingung ini kalau Mas. Tapi tuh, iya dulu aku ya sama dia ya nggak perhitungan gitu kan. Gak bisa, ekspektasimu terlalu tinggi. Kamu melakukan kebaikan dan kamu berharap orang itu baik sama seperti kamu, tidak. Enggak ada. Ngerti? Sekarang minta kiriman orang rumah. Kalau kamu nggak punya uang untuk tinggal, kamu boleh tinggal di tempat saya. Tapi harus punya tiket dulu. Udah nggak punya orang tua di rumah, Miss. Ya keluarga kan, kamu punya saudara dong. Ya ada, saudara pun kalau ada uang ya dia nyari, kalau aku nggak ada uang ya sama dibuang gitu. Ya itu kenyataan hidup. Kamu sudah tahu nggak punya siapa-siapa, kenapa kamu tidak menyimpan uangmu dengan baik? Berapa tahun kamu di luar negeri? Aku di luar negeri udah hampir di Hongkong 5 tahun, di Macau 2 tahun itu buat ngurusin orang tua aku sakit terus meninggal itu. Masa 7 tahun nggak ada uang sama sekali, kan nggak mungkin juga. Nggak ada, kemarin kan ibu aku apa itu namanya bikin rumah, terus aku bantuin sampai selesai, terus iya kan, orang rumah kan bisa digadein dulu toh sertifikatnya. Yang penting kamu selamat dulu. Ada rumah itu belum ada atas nama aku, Miss.
Miss. Iya, siapapun yang pegang kan bisa dipercaya untuk pinjem uang dulu. Masa iya sih 10 juta nggak bisa dibandingkan dengan harga tanah? Nggak mau, aku udah telepon, udah mohon-mohon, nggak ada yang mau. Sekarang keluargamu aja nggak percaya, apalagi saya yang nggak kenal kamu. Iya. Iya kan? Iya. Keluargamu, darah dagingmu, punya rumah di situ, nggak percaya sama kamu. Apalagi saya. Iya. Apalagi saya yang nggak kenal kamu sama sekali, saya nggak tahu wujudmu juga. Kita cuma lewat telepon. Masa iya nggak punya saudara atau apa? Karena anak-anak itu aneh. Anak-anak itu aneh. Anak-anak itu aneh. Kalau mereka itu kekurangan uang atau apa, bapak ibu ini mati kabeh ndelalai. Iku kabeh wis gak ono. Semuanya bapak ibu ini mesti mati. Aneh aku itu bener. Ya kebetulan awakmu telepon juga ya mati juga bapak ibu Iya. Dulu itu ada loh anak Hongkong, anak buahku sendiri. Ya itu tetangga saya ngomong bapak ibu mati, padahal saya pulang itu lihat ibunya, bapaknya itu masih meger-meger buka toko. Diomongin bapak ibu mati. Itu nyata loh, ini fakta, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Dia cerita dia ngomong bapak ibu mati. Lah saya ditelepon yo kaget toh. Miss Yuni, arek iki apa nganu toh Miss Yuni? Lah bapak ibu jek hidup loh. Wis didongani mati, jare ge nyelameti bapak ibu kerja tahunan, jare ge masuk nih bapak ibu di rumah sakit, tibake gendaan. Ya repot. Ya orang nggak kenal. Aduh, aku lihat masalah duit ini sensitif banget. Intinya kamu boleh tinggal di tempat saya setelah kamu pegang tiket, itu aja. Ngerti nggak dong? Iya tahu Miss. Apalagi kamu masih single, umur berapa kamu masih single? Rentah rapi kamu? 33. Belum pernah nikah? Udah pernah mau nikah cuman gagal. Oh aduh. Gak bisa ya, Miss Yuni nggak bisa nolong ya, paham ya? Iya Miss. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya teman-teman, tidak semua orang tuh wajib saya tolong. Saya harus ada limitnya. Tidak semua orang itu wajib saya tolong. Saya tahu batasannya. Jika kalian tidak suka, boleh skip channel saya, karena saya tidak ingin dihargai, di-respect sama seseorang karena saya membantu. Giliran saya nggak membantu, saya dihujat habis-habisan. Oh tidak. Tidak ada siapapun yang bisa mengontrol saya. Menurut naluri saya harus nolong ya nolong. Kalau menurut saya tidak perlu ditolong ya nggak saya tolong. Kalau kalian mau nolong, tolong aja. Itu nggak ada urusan sama saya. Halo? Iya mbak?